Pembahasan kitab Tafsir Al-Jalani sudah sampai pada surat Hud ayat 14, 15, 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum biha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum bil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi ayat ini membahas tentang orang yang hidup di dunia tapi orientasinya hanya ingin meraih kesuksesan duniawi. Nah, model begini kan banyak ya. Jadi dia hidup di dunia tapi orientasi hidupnya hanya pengen sukses di dunia. Nah, ayat ini memberikan teguran. Niat yang seperti itu ya Allah sangat bisa memberikan kepada siapapun. Tapi mereka akan menyesal kalau hanya diberikan sukses urusan duniawi saja. Ya, karena itu ya Al-Quran memberikan solusi, yaitu carilah kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Karena di dunia ini hanya sementara di akhirat itu selama-lamanya. Maka bagi orang yang orientasi hidupnya masih duniawi ya, pokoknya harus sukses, harus begini gitu. Tambah lagi menghalalkan segala cara, maka akan semakin gelap gulita hatinya. Man kana yuridul hayatad dunya. Man barang siapa, man isi mausul ya. Ini diperuntukkan siapapun, ya laki ya perempuan. Ini masuk di sini, man. Karena yang ada siapa man yang aktivitasnya dari sebelum subuh ya sudah bangun tapi tidak ingat Allah ya, hanya sekedar supaya tidak terkena macet gitu. Jadi sampai melupakan Allah, tidak sholat itu ya. Sholat di nomor sekian kan. Yuridu dia ingin ya dengan aktivitas dari bangun tidur ya sampai pulang tengah malam. Itu yang diinginkan hanya al-hayatad dunya. Mereka ingin sukses duniawi. Ya pengen punya rumah mewah, mobil mewah. Semua serba mewah. Wazinataha dan segala pepaisnya. Wazinataha ya dilengkapi dengan sarana-sarana penunjang lainnya. Itu. Apa jawaban Allah kalau ada orang punya orientasi hidup
hanya sekedar pingin sukses dunia, wazinataha, dan ingin memperoleh segala sesuatu yang terkait dengan pepaisnya dunia gitu. Nuwaffi ilaihim, maka aku akan penuhi ilaihim kepada mereka. Yang mereka bangun jam 3 terus beraktivitas, berangkat kantor karena khawatir pagi macet itu misalnya, nggak pakai sholat subuh itu. Dan itu dilakukan secara terus menerus bertahun-tahun. Allah mencukupi. Ternyata karirnya ya tetap melejit gitu. Tapi dia tidak sadar bahwa Allah memberikan karirnya melejit itu padahal istidraj, ya, yaitu diberikan oleh Allah dengan murkanya. Disesatkan tapi tidak merasa sesat gitu ya. Secara materi ya kaya, semua punya ya, mobil mewah punya, rumah mewah punya, tapi nggak sholat. Nah ini Allah sedang memberikan yaitu satu ujian kepada orang tersebut. Nah terkadang orang ini sedang lupa diri. Ya gua sukses ini ya karena kerja keras saya gitu. Tanpa mampu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat mereka diberikan semua kemudahan, kelancaran, kesuksesan, nuwaffi ilaihim, kami penuhi kepada mereka seluruh hasil dari kerja kerasnya, fiha, di dalam dunia. Ya, hasil kerja kerasnya ya ada wujudnya, semua dia punya. Akan tetapi wahum, dan bermula mereka fiha, di dunia, la yubkhasun, yaitu tidak terkurangi sedikit pun pahala mereka. Itu. Jadi artinya karena orientasi mereka hanya sebatas duniawi, ya pada saat waktunya sholat juga tidak tergerak untuk melaksanakan sholat. Pada saat menerima rezeki juga tidak mampu mengembalikan kepada Allah sehingga semakin pelit. Secara materi ya kaya raya, tapi oleh ayat ini ya ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirah ilan nar. Ini yang menyedihkan. Ulaika bermula mereka, ya, mereka yang tadi bangun pagi, ngejar waktu sampai enggak sholat subuh, apalagi zikir. Pada saat punya rezeki, infak, sedekah, zakat sudah terlupakan gitu. Alladzina laysahum fil akhirah. Orang-orang yang seperti itu tidak ada baginya bagian fil akhirati, di akhirat. Itu kan sedih. Jadi untuk kehidupan akhiratnya itu minus, nggak ada. Ya gimana? Kok bisa nggak ada ya Bu? Bisa dicek aktivitas hariannya. Ya sholat males, kan? Zakat berat, sedekah berat, infak berat, gitu.
Nggak ada aktivitas yang menolong orang itu, nggak ada. Maka orang yang seperti ini dijelaskan laisa lahum fil akhirah. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Ilan nar, kecuali api neraka. Gitu. Yang diperoleh orang-orang yang orientasi duniawinya lebih dominan, mengalahkan akhirat, akan dipenuhi oleh Allah. Ya, dia kaya, raya, sukses, tapi itu sebatas di dunia, sedangkan di akhirat tidak ada sedikit pun bagian dari aktivitas dia saat di dunia yang terkait dengan urusan akhirat. Yang ada adalah hanya api neraka. Ini Wahabito dan wahabito ma suna'u fiha wahabito, dan lebur ya ma suna'u, apa yang telah mereka lakukan fiha di dunia. Maksudnya karena tidak didasari dengan keimanan dengan ilmu, andai dia itu membantu orang, itu ya lebih dominan kalau ada unsur riyaknya gitu. Saya membantu orang tapi harus dimasukin media dong gitu. Jadi yang ibadah ikhlas karena Allah itu enggak ada gitu. Nah, ini yang wahabito ma suna'u fiha. Mungkin dia juga pernah nyumbang masjid gitu, memberikan bantuan 10 sak semen, tapi pengennya namanya juga disebut yang kencang gitu. Kalau enggak disebut marah karena merasa sudah menyumbang tapi orang pada enggak tahu. Nah, ini termasuk amal-amal yang runtuh karena tergerus oleh yaitu riya yang ada pada amal tersebut. Wabatilun, dan rusak. Ini rusak. Makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Jadi semua yang dia lakukan itu rusak. Kok bisa rusak? Ya karena nggak ada pondasi ilmu tauhid, nggak ada. Ya, dia orientasinya ya serba pengen kelihatan mewah di hadapan manusia, ya. Tapi tidak pernah berpikir bahwa untuk beramal yang bisa sampai bisa dipetik di akhirat itu juga perlu pondasi tauhid, perlu pondasi keikhlasan. Itu. Maka orang-orang yang orientasinya duniawi tadi, ya sekalipun dia nampak beramal, tapi amaliyahnya itu masih terkena virus riya, ujub dan takabur. Maka bagi orang yang telah memahami ilmu, ya dia bisa beramal, tapi amalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua hal yang telah disifati dalam ayat ini, ya, bagi orang yang orientasinya duniawi tadi, wahabito ma suna'u fiha, seluruh apa yang dia lakukan di dunia ini juga akan luntur, akan tidak membekas. Wabatilum ma kanu ya'malun, dan batal dan rusaklah apa yang mereka lakukan, termasuk dia melakukan amal-amal
soleh. Kenapa bisa runtuh, bisa rontok? Karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Nah, ini pentingnya ngaji ilmu tauhid itu. Maka bagi orang yang orientasi hidupnya sudah ke akhirat, ya, sebagai mafhum mukhalafah dari ayat yang dibaca tadi, maka orang yang hidupnya sudah orientasi ke akhirat, ya dia tetap beraktivitas duniawi. Misalnya dia berangkat pagi harus kerja, ya tetap berangkat kerja tapi tidak meninggalkan ibadah. Itu. Pada saat dia mendapatkan rezeki, dia tidak lupa bahwa rezeki ini titipan Allah. Ada hak orang lain yang harus dikeluarkan melalui zakat, yang harus dikeluarkan melalui infak, melalui sedekah. Punya kesadaran. Dan ketika dia melakukan itu sudah disadari dengan ilmu harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aktivitas yang demikian ini kalau dilakukan secara rutin dari hari ke hari, ibaratnya orang setiap hari melakukan investasi buat akhirat. Ya, kebaikan, ya, baik menjaga sholat fardunya maupun sunah-sunahnya, maupun pada saat mendapatkan amanah rizki, juga yang diutamakan adalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia sadar amal apapun harus didasari dengan lillah, dengan karena Allah. Tidak boleh karena riya, tidak boleh karena ujub, tidak boleh karena kibir, karena keangkuhan dan karena sombongan. Itu. Baru dia bisa merasakan investasi akhirat yang hakiki. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ayat ini bisa menjadikan tambah keimanan kita bahwa Allah sudah mengingatkan melalui ayat ini, jangan sampai kita tergelincir orientasi amaliyah kita, ibadah kita hanya sebatas duniawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dapat istiqomah, yaitu senantiasa menjaga keseimbangan antara sukses duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin.